Mari kita bedah baris kode atau shortcode yang saya gunakan di Jupyter Notebook untuk membangun model machine learning aplikasi ini. Pertama, di blok kode paling atas saya mengimpor beberapa library utama. Ada Pandas untuk mengelola tabel data, NumPy untuk komputasi angka, serta beberapa modul dari Scikit-learn untuk membagi data, memanggil algoritma kecerdasan buatan, dan mengukur akurasi. Terakhir, saya juga mengimpor Joblib untuk menyimpan model kita nantinya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat data. Di sini perintah pd_read_csv digunakan untuk membaca file database mentah kita, yaitu diabetes CSV. Di bawahnya, fungsi dfhead dipanggil untuk menampilkan 5 baris data teratas ke layar. Bisa kita lihat bersama, datanya mencakup kolom umur, jenis kelamin, serta 16 jenis gejala klinis seperti sering buang air kecil atau poliuria, berat badan turun tiba-tiba, dan lemas. Tahap selanjutnya sangat krusial, yaitu data pre-processing. Karena komputer tidak paham bahasa manusia seperti ya dan tidak, atau laki-laki. Data teks ini harus kita ubah menjadi angka atau disebut label encoding. Menggunakan fungsi perulangan dan mapping di Python, saya mengubah semua kata laki-laki dan ya menjadi angka 1, sedangkan perempuan dan tidak menjadi angka 0. Setelah datanya berupa angka semua, saya memisahkan data tersebut menjadi variabel X yang berisi fitur-fitur gejala dan variabel yang sebagai target diagnosisnya. Data ini kemudian dipecah menggunakan fungsi train, test, split dengan proporsi 80% untuk data training agar model bisa belajar mengenali pola, dan sisanya 20% disimpan sebagai data testing untuk menguji kecerdasan model secara objektif. Sekarang masuk ke tahap inti, yaitu pembuatan model. Di sini saya memilih algoritma random forest classifier karena sangat kuat dan akurat untuk kasus klasifikasi medis seperti ini. Proses pembelajaran mesin yang sebenarnya terjadi pada perintah .flit. Di baris inilah model menganalisis hubungan sebab akibat antara gabungan 16 gejala tadi dengan status resiko diabetes pasien. Setelah model dilatih, waktunya ujian. Saya menyuruh model menebak data testing yang tadi kita simpan. Hasil tebakannya dicocokkan dengan kunci jawaban asli menggunakan fungsi akurasi score dari laporan klasifikasi atau classification report. Ini kita bisa melihat perform model yang sangat memuaskan, baik dari segi presisi, rekal, maupun akurasi keseluruhan. Sebagai penutup di Jupyter Notebook, model yang sudah saya latih atau terlatih dan pintar ini saya bungkus dan ekspor menggunakan perintah joblib.dum menjadi sebuah file bernama model predict diabetes.joblib. File benar inilah jembatan emas kita di tahap berikutnya. File inilah yang akan dipanggil oleh backend atau aplikasi web Streamlit agar desain UI yang kita buat di Figma kemarin bisa berfungsi nyata, melakukan prediksi secara interaktif. Yuk, kita lanjut ke tahap pembuatan aplikasi. Membangun aplikasi web interaktif menggunakan framework Streamlit di dalam berkas streamlit.app.py. Disinilah semua elemen yang sudah kita persiapkan, mulai dari cetak biru desain di Figma hingga model cerdas dari Jupyter Notebook akan disatukan menjadi aplikasi nyata. Di baris-baris awal kode ini saya mengimpor library Streamlit sebagai st dan Joblib
Kemudian saya menuliskan perintah model sama dengan complete.load. Baris ini berfungsi untuk memanggil kembali seluruh kecerdasan buatan yang sudah kita latih dan simpan sebelumnya sehingga aplikasi web kita siap melakukan prediksi secara real time. Langkah berikutnya adalah menerjemahkan komponen visual dari Figma. Kita mulai dari bagian kiri yaitu sidebar. Di dalam kode saya menggunakan blok perintah with sidebar. Di dalam blok ini saya memasukkan teks judul dengan format besar untuk logo Diabetes Predict. Saya juga menambahkan informasi profil pembuat, teks mengenai tujuan aplikasi, serta menampilkan metrik statistik dataset, yaitu 520 total data dengan 34% kasus positif menggunakan CSS Custom di Streamlit. Saya memberikan warna latar belakang biru pada sidebar ini agar terlihat sangat mirip dengan desain asli yang sudah saya buat di Figma. Untuk navigasi halamannya, di baris kode selanjutnya saya menggunakan fungsi tab 1, tab 2, tab 3 sama dengan st tabs. Fungsi ini secara otomatis memecah aplikasi kita menjadi 4 halaman atau pil tab yang rapi, yaitu prediksi diabetes, informasi dataset, shortcode, dan about. Sistem tab ini sangat interaktif karena pengguna cukup mengeklik menu di bagian atas untuk berpindah halaman tanpa perlu melakukan reload seluruh website. Mari kita bedah isi halaman utama, yaitu tab 1 atau prediksi diabetes. Di sini saya membangun from prediksi untuk input umur. Saya menggunakan fungsi sTestLeader dengan rentan angka 1 sampai 100 tahun. Sehingga pengguna tinggal menggeser tombolnya saja. Untuk jenis kelamin saya menggunakan ST-radio. Sedangkan untuk ke 16 gejala klinis, agar tampilannya rapi dan tidak memanjang ke bawah, saya menggunakan layout menjadi 2 kolom menggunakan ST kolom dalam kurung 2. Di setiap kolom, saya memasukkan komponen ST Select Box atau drop down yang berisi pilihan teks ya atau tidak untuk masing-masing gejala, persis seperti rancangan komponen varian di Figma. Lalu bagaimana aplikasi ini bekerja menerima input? Di bagian bawah from, saya membuat tombol aksi dengan perintah if st button. Analisis sekarang, ketika tombol ini diklik oleh pengguna, sebuah fungsi di latar belakang akan berjalan untuk mengambil semua teks pilihan ya atau tidak tadi, lalu mengubahnya menjadi angka 1 dan 0 lewat kamus pemetaan atau dictionary mapping. Array angka inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam fungsi model.predict. Model machine learning, kita akan langsung menghitung probabilitasnya dalam hitungan milidetik. Jika hasil predik dari model mengeluarkan angka 1, maka kode saya akan memicu fungsi ST-error atau banner peringatan bahwa berwarna merah yang menyatakan bahwa pengguna beresiko tinggi terkena diabetes dan disarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Sebaliknya, jika model mengeluarkan angka 0, aplikasi akan memunculkan perintah ST sukses berupa banner hijau bertuliskan resiko rendah atau negatif. Dengan
integrasi kode Streamlit yang dinamis ini, seluruh alur proyek selesai dengan sempurna, mulai dari perancangan visual di Figma, eksperimen data di Jupyter Notebook, hingga menjadi aplikasi prediksi resiko diabetes berbasis web yang siap digunakan oleh masyarakat luas.